Materi kuliah getaran mekanik yang diberikan di semester ini terdiri dari satu pendahuluan tentang getaran, kedua terminologi getaran, ketiga getaran bebas tak teredam, keempat sistem ekuivalen, kelima getaran bebas teredam, dan terakhir getaran paksa. Semua materi itu akan diberikan di file berbeda dalam bentuk PPT. Setelah mengikuti kuliah hari ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan sistem getaran bebas underdamped, overdamped, dan critical damped. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menggambarkan respon getaran bebas underdamped. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis perubahan massa, konstanta pegas, dan koefisien redaman terhadap respon getaran bebas underdamped. Sistem getaran kedua yang akan saya jelaskan dalam kuliah ini adalah getaran bebas teredam. Jadi pada sistem getaran ini terdapat komponen peredam atau damper yang ditambahkan pada sistem pegas massa. Sekarang terdapat 3 komponen di dalam sistem getaran bebas ini, yaitu pegas, massa, dan peredam. Sekarang kita lihat pada gambar. Pada balok bermassa M dipasang pegas dan peredam secara paralel. Pegas disimbolkan dengan K dan peredam disimbolkan dengan C. Balok dengan massa M ditarik dari posisi tertentu dengan simpangan XT. Setelah massa ditarik, kemudian dilepaskan. Selanjutnya, perilaku yang terjadi pada balok akan dianalisis lebih lanjut. Jika melihat gambar diagram benda bebas di sebelah kanan, pada balok bermassa M itu terdapat gaya-gaya yaitu Kx atau gaya yang berasal dari pegas, kemudian Cx dot yaitu gaya yang berasal dari peredam, di mana koefisien C adalah koefisien peredam dan X dot adalah kecepatan. Kemudian terdapat gaya berat Mg berarah ke bawah dan gaya normal N berarah ke atas. Dalam arah sumbu X, kedua gaya yaitu Kx dan Cx dot berlawanan dengan Mx double dot. Gaya Mx double dot adalah massa balok M yang dikalikan dengan percepatan X double dot. Dengan menerapkan hukum Newton kedua dalam arah sumbu X, maka minus Kx dikurangi Cx dot sama dengan Mx double dot. Persamaan getaran bebas teredam yang ada di slide sebelumnya selanjutnya disusun ulang sehingga akan menjadi persamaan baru, yaitu X double dot ditambah 2 omega zeta X dot ditambah omega kuadrat X sama dengan 0. Ada sebuah variabel baru yaitu zeta. Zeta ini adalah faktor redaman atau damping factor.
Kemudian kita ingat ada omega yang merupakan frekuensi pribadi atau frekuensi natural ketika dalam sistem itu tidak terdapat damper. Kita lihat bahwa zeta atau faktor peredam memiliki rumus zeta sama dengan C dibagi 2 omega M atau C dibagi 2 akar M kali K. Sekali lagi ingat bahwa dengan mengganti omega, yaitu akar K dibagi M, frekuensi pribadi atau omega adalah akar K dibagi M. Kemudian kita substitusikan omega tadi ke dalam persamaan zeta, sehingga akan diperoleh zeta sama dengan C dibagi 2 akar M dikali K. Persamaan getaran bebas teredam yang dituliskan di halaman sebelumnya yaitu X double dot ditambah 2 omega zeta X dot ditambah omega kuadrat X sama dengan 0 dapat dituliskan dalam bentuk lain agar kita bisa memperoleh solusi dari persamaan jenis itu. Ingat bahwa untuk persamaan X double dot ditambah 2 omega zeta X dot ditambah omega kuadrat X sama dengan 0 merupakan sebuah persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu diubah menjadi bentuk persamaan karakteristik S kuadrat ditambah 2 omega zeta S ditambah omega kuadrat sama dengan 0. Jadi dengan mengubah persamaan awal menjadi sebuah persamaan karakteristik, maka diharapkan ini bisa menjadi lebih mudah dalam mendapatkan solusi dari persamaan karakteristik itu. Dan solusi dari persamaan karakteristik S kuadrat ditambah 2 omega zeta S ditambah omega kuadrat sama dengan 0 adalah S sama dengan omega zeta plus minus omega dikali akar zeta kuadrat dikurangi 1. Dari solusi persamaan itu, kita bisa mendefinisikan 3 keadaan atau 3 kondisi getaran, yaitu yang pertama disebut dengan sistem underdamped, yang kedua adalah sistem overdamped, dan ketiga disebut dengan sistem critical damp. Perbedaan dari ketiga sistem getaran itu dilihat dari nilai zeta, di mana jika zeta kuadrat kurang dari 1, sistem itu disebut underdamped. Kemudian, jika zeta kuadrat lebih besar dari 1, sistem itu disebut dengan overdamped. Sedangkan, jika nilai zeta kuadrat sama dengan 1, sistem getaran bebas teredam itu disebut sebagai critical damp. Sekarang kita lihat sistem underdamped, di mana karakteristik akar persamaannya yaitu S sama dengan minus omega zeta plus minus I kali omega D, di mana omega D adalah frekuensi natural teredam dan dirumuskan sebagai omega D sama dengan omega dikali akar 1 dikurangi zeta kuadrat. Persamaan karakteristik
untuk sistem underdam ini memiliki dua solusi, yaitu XT sama dengan C dikali eksponen minus zeta omega T dikali eksponen plus minus I omega D theta. Atau juga bisa dituliskan dalam bentuk lain, yaitu XT sama dengan eksponen minus zeta omega T dikali C1 eksponen I omega dt ditambah C2 eksponen minus I omega D kali T. Atau dapat juga dituliskan dalam bentuk lainnya, yaitu XT sama dengan eksponen minus zeta omega T dikali A1 kali cos omega dt ditambah A2 dikali sin omega dt. Atau kalian bisa lihat bentuk lainnya dituliskan di bawahnya dengan variabel AD sama dengan A dikali eksponen minus zeta omega T. Jika digambarkan secara grafis dari solusi persamaan yang ditampilkan di slide sebelumnya, kita bisa menggambarkan respon osilasi dari sistem getaran underdam, seperti terlihat di slide ini. Dari gambar itu, dari respon itu, kita lihat ada penurunan amplitudo getaran dari awal yang cukup besar, kemudian secara bertahap semakin mengecil seiring waktu. Penurunan amplitudo itu disebabkan oleh adanya komponen redaman di dalam sistem getaran bebas. Sekarang coba kalian latihan menggambarkan respon getaran underdam menggunakan Microsoft Excel. Kemudian pelajari juga pengaruh perubahan dari konstanta pegas, koefisien redaman, dan massa terhadap respon getarannya. Jadi kalian ubah-ubah nilai dari konstanta pegas, kemudian ubah juga koefisien redaman dan massa, kemudian perhatikan bagaimana respon getarannya. Perhatikan nilai amplitudonya dan periodenya. Pada slide berikutnya, kalian akan melihat bagaimana pengaruh dari perubahan massa, konstanta pegas, dan koefisien redaman terhadap respon getaran bebas teredam. Kalian perhatikan video yang ada di slide berikut. Kemudian kalian buat dan coba ubah-ubah variabel massa, konstanta pegas, dan koefisien redaman yang saya sebutkan tadi.
Pada contoh ini, perhatikan ada sistem pegas massa redaman yang digambarkan di slide ini. Massa beban sebesar 4 kg, kemudian dipasangi dengan pegas yang memiliki kekakuan 400 Newton per meter, dan koefisien redaman 16 Newton detik per meter. Jika massa ditarik sejauh 0,5 meter dari titik awal, kemudian dilepaskan, kalian harus menggambarkan respon dari getaran itu setelah massa tadi dilepaskan. Silakan gunakan aplikasi Microsoft Excel yang telah kalian buat untuk menganalisis pengaruh dari massa, kekakuan pegas, dan koefisien redaman yang ada di soal ini.